Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi persamaan fungsi produksi COP12 yang diolah menggunakan Frontier. Saya Adian Faizatul Ilma dengan NIM 43 dari kelas A. Di sini kita akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tabulasi data, yang ketiga pembahasan, kemudian ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Tanaman pangan merupakan tanaman yang memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia. Ada banyak tanaman pangan yang dikonsumsi oleh manusia, salah satunya adalah jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas yang prospektif sebagai pangan pokok kedua setelah padi. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 27,95 juta ton. Hasil produksi jagung ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi jagung nasional seperti konsumsi langsung dan juga industri pakan ternak serta industri pakan lain dan benih. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016, konsumsi jagung nasional mengalami peningkatan sebesar 461,54 juta ton. Peningkatan konsumsi ini terjadi karena jagung menjadi pengganti beras dan ubi kayu sebagai makanan pokok, sehingga perlu melakukan analisis efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis jagung lokal untuk meningkatkan produksi jagung lokal agar dapat memenuhi kebutuhan nasional. Tujuan dari analisis saat ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada beberapa petani jagung. Kemudian yang kedua ada tabulasi data. Di sini saya menggunakan sebanyak 120 responden atau 120 data dengan satu variabel dependen atau Y dan 4 variabel independen atau X. Data sebanyak 120 responden tadi kemudian dikalikan dengan 43 karena NIM belakang saya adalah 43. Kemudian setelah dikalikan dengan 43, data diubah ke dalam bentuk LEN. Setelah diolah menggunakan Frontier 4.0, dapat diketahui outputnya sebagai berikut. Diketahui LR test sebesar 6,933047 dan nilai DF-nya adalah 2. Nilai kode PAM dengan derajat kesalahan 0,10 adalah 3,808. Sehingga diketahui bahwa nilai LR test lebih besar daripada kode PAM. Sehingga hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Kemudian untuk persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis adalah alpha yang digunakan yaitu 10%, maka nilai T tabelnya yaitu 1,658096, sedangkan nilai T hitungnya yaitu sebesar 13,761433. Dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga koefisien gamma sebesar 93,2% error term yang menyatakan bahwa terdapat inefisiensi lapang. Kemudian untuk interpretasi pada setiap variabelnya yaitu pada beta 1 dihitung sebesar 7,49 signifikan apabila X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,734%. Kemudian beta 2 dihitung sebesar 2,85 signifikan apabila X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,256%. Kemudian untuk beta 3 dihitung yang sebesar 2,61 signifikan apabila X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,353%. Kemudian beta 4 dihitung sebesar 3,69 signifikan apabila X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,456%. Kemudian yang terakhir ada tingkat efisiensi teknis. Diketahui efisiensi secara teknis apabila nilainya lebih besar daripada 0,8. Petani yang efisiensi secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain yang saya sebutkan tadi adalah petani yang memiliki efisiensi kurang dari 0,8 sehingga dinyatakan tidak efisiensi secara teknis. Kemudian yang disebut efisiensi secara teknis diketahui nilai rata-ratanya sebesar 0,63345982 sekian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan petani belum berproduksi secara teknis. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.